Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pewakif masjid ini, kepada guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibil kitab, al-musannifin wal muallifin, khususan al-imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Quddam al-Maqdasi. Dan kita niatkan semoga dengan keberkahan majlis ilmu Allah berikan kepada kita futuhat arifin, keberkahan, kelancaran dalam mencari rezeki, rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita penuh dengan keberkahan, mudah dibimbing, mudah ditarbiyah jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhi niyya wa niyyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Kita sampai di halaman 173 ya. Masih berbicara seputar penyakit hati ini, ghibah, gosip. 173
Harusnya as-sadisu. Kita naik sedikit al-khamisu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 baris dari bawah. Al-khamisu, yang kelima. Kan kita pada prinsipnya kagak boleh ghibah, kagak boleh namimah, kagak boleh gosipin orang lain, kagak boleh ya, menyebut namanya gitu. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan kita ya, sebuah keharusan ya untuk ghibah dan kafaratul ghibah dalam hal-hal kemarin ya, misalnya dalam persidangan memang harus menyebutkan namanya, disebutkan namanya gitu ya. Nah, kita sekarang sampai kepada yang kelima. Yang pertama at-tazallum ya, orang yang zalim ketika diangkat sebuah perkara ya harus disebutin siapa orangnya. Kalau kagak kita nerka-nerka siapa-siapa ya, jadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kelima, ayyakuna ma'rufan bil laqabin ya, yang bersangkutan atau yang digibahkan ini itu memang sudah ma'ruf, sudah populer, dikenal bil laqabin, dengan sebuah laqab. Apa laqab? Gelar. Ya saya lupa ya. Saya punya buku saya yang terbaru itu Al Asma wal Kuna wal Alqab, dalam tinjauan Khitab Al-Lughawi. Itu pembahasannya di dalam kitab Fiqhul Lughah ya. Bukan lughah tapi fiqhul lughah. Udah berbaur sastra ya. Emang dia punya laqab, laqabnya jelek. Misalnya kita orang dilaqabin siapa? Botak. Kan nggak boleh kita menyebut saudara kita dengan kata-kata yang menghina. Tapi emang dia laqabnya begitu. Botak, pesek misalnya, jereng, yang dipanggil begitu. Jadi ya ini dibolehkan. Ayyakuna ma'rufan bil laqabin, yang bersangkutan artinya yang digibahkan itu dia dikenal dengan julukannya, laqabnya. Kal a'raji ya, seperti pincang misalnya. Emang jangan pincang nih, yang betul-betul pincang. Kita bukan menghina, emang yang menghina pincang. Kemudian wal a'mash ya, matanya dia rada-rada nggak jelas, rabun, panggilan rabun. Fala ithma ala man yadhkuruhu bihi. Fala isma, tidak dosa tuh, alaman atas orang yang yadhkuruhu, menyebutnya, memanggilnya bihi dengan laqab tadi. Bapak-bapak, ada nggak teman yang suka deket bapak panggil tapi namanya dengan nama yang ya, laqab apa namanya? Oh iya, di tempat saya ada namanya Pak Rijal. Dulu orang yang gendut, sebagai bandut, sampai semua itu dilakop. Ya. Wa in wajada an dzalika ya mu'dalan
kana aula. Wa in wajada, tapi jika ada al-dzalika daripada julukan-julukan tersebut mu'dalan, katakanlah ada lagi cara lain, jangan kita panggil jereng, jangan kita panggil botak, ya, kan aula, itu lebih baik lagi, ya. Emang kayak jereng ini kelewatan malah jereng. Dipanggil apa ke namanya, ya, bos ke. Komandan. Saya punya teman nih, sekarang dia suka ini lagi megangnya nih, yang Pak Ipan itu, Bimas. Dia manggilnya komandan, komandan. Nanti jadi lakop. Kalau dia manggil saya babah kiai ya, teman SMP dulu. Kemarin saya kedatangan lagi tuh teman, udah 35 tahun belum pernah ketemu lah. Tahu jadi dosen di apa, Banten sana, Serang. Ya. Manggilnya dulu lakopnya Mumu. Namanya cakep, Herman, Parman, Warman. Mumu. Nah, itu kalau sudah jadi kebiasaan dipanggil begitu, kita enggak dosa manggil begitu. Memang udah sebutannya. Tapi kalau ada lain, nama julukan lain, gelar lain yang lebih bagus, lebih utama, ya, panggil. Kayak bapak nih, manggil ini apa nih dia? Marhaban Faizal. Halaman 173. Antum manggil bapak ini apa nih? Abang. Abang tukang urut. Kan emang betul profesinya tukang urut kan? Nah, itu begitu bukannya menghina, bukan tuh, ya. Malah antum jadi populer. Mak Anda ya. Jadi dia tahu semua tuh. Oh, biasa kita kalau sakit tuh panggil ini aja deketan, nah, gitu. Dia tambah rezeki malah. Oke ya. Yang pertama. As-sadisu, yang keenam, boleh kita katakanlah gibah, ya, nyebut nama orang gitu. Ayyakuna mujahiran bil fisqi. Artinya orang yang kita sebut ini, yang kita gibahkan ini, memang mujahiran. Apa mujahiran? Orang yang secara terbuka, ya, udah terang-terangan bil fisqi, berbuat pasif, ya. Misalnya dia suka apa, ya, orangnya emang kagak pernah sholat Jumat misalnya, kan 3 kali nggak sholat Jumat udah pasif tuh. Atau udah jelas-jelasan dia maksiat di tengah umat. Siapa tuh dia? Itu tuh beleguk, nggak tahu malu, ya, mabok depan masjid nih. Wala yastankifu ayyadhkura bihi, ya. Dan orang yang emang udah terang-terangan berbuat fasik di tengah masyarakat, la yastankif, dia tidak menolak tuh, ayyadhkura bihi, dilakopin, bedeguk tadi, bedegong, ya, disebut, dipanggil, dilakukan begitu, nah, boleh, ya.
Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini namanya istidlal, dikuatkan dengan dalil ya. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man alqa jalbabal haya'i fala ghibatan lahu ya. Man alqa, barang siapa yang melemparkan ya jalbabal haya, tabir kemaluan ya, tabir malu, tabir rasa malu pada dirinya sendiri gitu. Fala ghibatan lahu, maka itu tidak dianggap ghibah. Ya. Contohnya bagaimana nih? Wa qila lil Hasan, ya, Imam Hasan ditanya ya, al fajiru al mu'linu bi fujurihi, katanya zikri lahu bima fihi ghibah. Orang yang fajir, ya, orang yang suka berbuat zalim, al mu'linu, yang diiklankan gitu ya, disebutkan bi fujurihi, dengan kezalimannya, dengan kefajirannya. Zikri lahu, jika saya menyebutkan kepada dia, apa sih ya contohnya, misalnya emang dia tuh suka ngegombal aja, ngomong yang gak jelas ya. Kata orang yang suka gombal ya, katanya seandainya saya zikrillahu, menyebutkan kepada dia begitu ya, bima fihi ghibah, katanya yang tidak ada di dalamnya ghibah, yang betul-betul dia itu ya, apa sebutannya sesuailah dengan perbuatan fajirnya itu ya. Qala, kan dia nanya nih sama Imam Hasan, zikri lahu bima fihi ghibah, aku memanggil dia, melakopkan dia, menjulukan dia yang di situ ada kayaknya ada ghibah. Kata Imam Hasan, qala la, tidak. Emang kenyataannya dia begitu ya. Nah, ginilah contoh aja yang mudah, lagi hangat-hangatnya. Ada istilah sekarang pembegal nasab, lagi ramai kan, disebutin tuh, siapa tuh ya? Itu si begal nasab, kan jadi lakop tuh ya. Qala la wala karamatan, ay walaysa lahu karamah, dan sebutannya tadi itu ya tidak ada di dalamnya bentuk karomah, kemuliaan. Memang nyebutnya menghina kan, sesuai dengan perbuatannya. Nah, itu boleh. Wa amma kafaratul ghibah. Nah, sekarang kafarahnya nih. Bapak-bapak suka menggibah orang, bagaimana biar gibahnya dapat kafarah, dapat ampunan, ditutupin kesalahannya ya. Fa'lam annal mughtaba qad janayatain. Ketahuilah bahwa pelaku ghibah, mughtab itu orang yang melakukan ghibah, mughtab penggibah lah, pelaku ghibah. Ketahuilah bahwa pelaku ghibah qad jana, ya, sesungguhnya dia telah melakukan, jana itu kriminal, kejahatan, janayatain,
telah melakukan dua kriminal, dua kejahatan. Ya. Pindah halaman 174. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, pertama ala haqqillahi ta'ala. Orang yang suka ya penggibah, orang yang suka bergibah, menggosip, dia melakukan dua kejahatan. Pertama ala haqqillahi ta'ala, ya, dia melakukannya terhadap Allah dia. Idz fa'ala ma nahahu anhu, karena dia melakukan apa yang Allah larang. Kan kata Allah apa, jangan ya nyakitin orang, jangan menghina orang. Dia menghina, menggibah, berarti dia apa? Ya, melanggar hak Allah. Fa kafaratu dzalika at-taubatu wan nadamu. Maka untuk menggugurkan dosa-dosa gibah itu, dia ya kepada Allah apa, dia at-taubah, harus taubat. Bapak-bapak misalnya ngomongin tetangga, ngomongin saudara, ya sadar Allah, istighfar, ya. Allah nggak suka kan kita itu kan. Taubat sama Allah, tubna ilallah, ya. Wan nadim, dan menyesal, ya Allah, saya nyesal enggak kita ngelakuin lagi Allah. Maka itu tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna, nadim menyesal, ala ma fa'alna, atas dosa yang pernah kita lakukan, wa azamna, dan berazam alla na'uda ilal ma'asi abad, agar diulang lagi, ya. Jadi bapak-bapak ingat tuh, bapak ketika menggibah orang lain, bapak-bapak berhadapan dengan haknya Allah, melanggar perintah Allah, harus taubat dan nadam. Wal janiyatu tsaniyah, dan kejahatan yang kedua, ketika bapak-bapak menggibah, menggosip orang lain, kan lagi ramai kemarin saya lihat di dunia itu, Farhat ya, yang pengacara itu sama Denny apa tuh, ya, lagi ramai. Ini masalah gini juga. Ala maharimil makhluk, dia berhadapan dengan apa? Kehormatan makhluknya Allah. Kita dianjurkan untuk memuliakan, karena makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di alam ini adalah manusia. Ada kelebihan akal, udah bagus-bagus Allah muliakan, kita hinain dia, jelekin dia. Berarti bapak-bapak melanggar kehormatan makhluk, ya. Fa in kanatil ghibatu qad balagatir rajul, ya, ja'a ilaihi wastahallahu. Ini lihat, jika gibahnya itu qad balagat, telah sampai ar-rajula, kepada si korban, ya, kepada orang yang kita gibahin. Saya menggibahin bapak ini, Pak, namanya siapa, Pak? Zulkifli sama Bang Rusdi ngomongin tentang Zulkifli. Ternyata sampai ke orangnya. Ja'ilaihi, saya terus datang ke Bang Zulkifli. Ngapain? Istahallahu, minta dihalalkan, artinya minta maaf. Bang, bermaaf itu. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Rusdi, kalau pas ngomongin abah. Paham, Pak? Harus begitu. Ya. Wa azharallahu an-nadama ala fi'lihi, dan tunjukin, tampakin tuh apa? An-nadam, rasa penyesalan.
atas perbuatannya. Mohon maaf tadi Pak Zulkifli, saya kemarin kelancopan tuh nyebut nama antum. Gitu. Jangan kita malah agak nyesel ngomong sama dia, malah ngeledek lagi. Kemarin ente tahu nggak, nama ente saya jelek-jelekin di situ. Ya, berarti kita kagak minta maaf tuh. Ya, orang-orang yang berakhlak tuh gitu. Ketika dia melakukan satu kesalahan dia malu, ya Allah, ya. Dia lah hak Allah sama hak makhluk dia langgar. Ya. Baik, bagus ya ini ya. Waqad ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhihi, barang siapa yang telah melakukan kezaliman li akhihi, kepada saudaranya. Kan kalau kita mengikor kepada ta'rifat itu orang muslim ya, apa tuh? Orang yang tetangganya selamat daripada lisannya dan tangannya. Ya. Kalau bapak-bapak tangannya enggak terjaga, mulutnya enggak terjaga sama saudaranya, berarti bapak-bapak tuh apa? Mazlamah, melakukan kezaliman sama saudaranya sendiri. Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, min malin au irdin, baik berupa hartanya, dia ambil harta temannya, lagi ngobrol-ngobrol, temannya lupa taruh HP di meja, pelan-pelan diambil, padahal teman dekat itu. Diambil. Au irdin, atau dia rusak kehormatannya dah, difitnah dan ini. Ya. Falyatihi, kata Nabi, hendaknya dia mendatanginya tuh. Datangin siapa? Datangin orang yang digibahi. Falyastahillaha minhu, maka mintalah. Istahalla itu asal halal, istahala minta dihalalkan. Nah, ini uslub. Artinya minta maaf sama dia deh. Qabla ayyukhadha, ya, sebelum dihisab, ya, sebelum dihitung jadi dosa. Wa laysa indahu dirhamun wala dinar, dan dia enggak punya dirham, enggak punya dinar. Fa in kanat lahu hasanatun, seandainya dia punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanatihi, akan diambil tuh dari kebaikan-kebaikannya. Saya jadi ingat tuh, kakek tuh diomongin sama tetangga. Jawaban sederhana, kamu sih didengerin, jangan dengerin. Biar aja. Jadi orang yang menggibah itu kebaikannya dia habis tuh, pindah ke orang yang digibahin. Ya. Diambil. Fatiha hadza, ya, maka dia berikan itu kebaikan-kebaikannya kepada orang yang jadi korban digibah itu. Wa illa, kalau tidak, lihat, ukhidha min sayyiati hadza fa'alqa alaihi, maka kalau tidak, artinya kalau dia kagak punya kebaikan-kebaikan, orang yang menggibah ini, kalau dia punya kebaikannya pindah ke yang digibahi. Kalau yang menggibah ini kagak punya kebaikan, kagak punya amal soleh, ini udah belangsak banget ini. Ya, ukhidha min sayyiati hadza, akan diambil ya dari keburukan-keburukan yang digibah ini, fa'alqa alaihi, ditimpahkan ke dia.
Udah dosa gibah iya juga, keburukan yang digibah dipindah ke dia. Ya, udah ngajak kebaikan lagi. Wa in kanatil ghibatu lam tablughir rajula. Ya. Dan jika gibahnya itu belum sampai kepada korban, ja'ala makana istihlalihi al-istighfaru lahu. Ya. Ja'ala makana, maka jadikanlah ya tempat dia menggibah itu istihlalahu, ya, sebagai ganti daripada tempat minta maafnya, al-istighfar lahu, dia mohon ampun buat si yang dia gibahin. Pak Sarmin gibahin Pak Erdiansa, tapi gibahnya belum sampai ke beliau. Nah, ya, dari tempat dia menggibah, ya mohon ampun ya Allah, maafkanlah dosanya Bapak ini ya Allah. Tiba-tiba balas. Tadi habis ngejelekin, sekarang perbaiki. Buat diri sendiri itu utama. Habis itu juga doain itu. Ya. Li'alla yukhbiruhu bima la ya'lamuhu. Agar dia tidak memberitakannya, ya, dengan sesuatu yang dia tidak ketahuinya. Fayughiru sadrahu, itu akan membuat kecil dadanya. Maksudnya membuat sesek Iya. Kan Pak, orang kalau difitnah, pada dia kagak begitu, kan dia kasihan tuh. Jadi tertekan lah. Ya, yusghiru sadrahu, terasa tertekan jiwanya tuh, dadanya. Waqad warada fil hadithi, telah ada dalam sebuah hadis, kafaratu man ughtiba ayyustaghfar lahu. Saya lihat di hadis lain dia pakai dhamir mukhatab. Kafaratu man ightabta antastaghfir lahu. Boleh ya? Kafarahnya orang yang Anda gibahin, gitu, antastaghfiruhu, Anda harus mohon ampun untuk si orang yang kita gibahin. Tadi Bapak ngejelekin, sang gantian doain dia, ya. Waqala Mujahid, Imam Mujahid berkata, kafaratu aklika, ya, lahmu akhika antusna alaihi. Ini kafaratnya Anda makan daging saudara Anda sendiri, artinya menggibah, ya. Menggibah itu digambarkan dalam Al-Quran seperti kita makan daging saudara kita sendiri. Apa kafaratnya? Antusna alaihi, kita puji dia, sanjung dia. Kemarin Bapak jelek-jelekin dia, sekarang sanjung dia. Itu juga bentuk kafarah tuh, ya. Puji dia. Wa tad'u lahu bi khairin, dan doakan dia dengan kebaikan. Jadi kalau bapak-bapak pernah menjelek-jelekan seseorang, cara kafarahnya menutup dosa-dosa itu sebaliknya, Bapak puji orang itu dan Bapak doakan, gitu ya. Ini bagus sih, dituntun tuh, jadi kita ada ilmunya. Kalau kepikiran bagaimana dosa saya sama dia. Baik. Wa kadzalika in kana qad mata. Nah, demikian juga jika dia telah meninggal dunia.
Ya, ternyata orangnya yang kita jelek-jelekin udah meninggal dunia. Nah, udah, setiap ketemu orang ceritain aja tentang kebaikan dia, doakan dia. Ya. Ini tadi pas lihat baca jika dia telah meninggal. Pernah kejadian di Mekah, jamaah beli baju-baju yang di depan hotel tuh. Kan ada yang jual kaki lima tuh. Kalau ada polisi kabur itu kan. Suatu saat jamaah kita belum beli nih, baru pegang-pegang, ya belum sempat bayar. Taunya polisi datang, kabur semua kan. Bingung dia. Lah mau bayar orang kagak ada kan. Ada Kiai, ini bagaimana Kiai ini? Ini baju lu dibayar. Halal. Kalau ditaruh begitu aja hilang kan. Udah ibuin aja. Apa itu kira-kira harganya tadi berapa? Ini 50 real. Udah ibu sedekahin aja, niatin buat si penjual. Gitu. Aman dah. Ya. Tapi kalau kira-kira tuh penjual bakal datang lagi ya kasih dia gitu kan. Mungkin aja sehari gitu. Ya, kalau bisa ketemu lagi ya pulangin. Al-afatu at-tasi'atu. Ya, sekarang bahaya yang ke-9 daripada bahaya lisan. Tadi ghibah, sekarang min afatil lisani, di antara bahaya-bahaya ya lisan adalah an-namimah, namimah salah. Ya. Apa namimah itu? Orang yang suka menggunjing juga sama ya. Gibah orang yang kagak ada, namimah ada. Wa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Ini qattatun jadi fa'il yang terpisah karena adanya maf'ul bihnya muqaddam. Biasanya habis fi'il fa'il. Nah, ini uslub aja. Tetap habis fi'il maf'ul bih dulu. Berarti fa'ilnya di belakangnya. La yadkhulu al-jannata qattatun wa huwa an-nammamu. Ya. Tidak akan masuk surga siapa? Qattatun atau nammamu, ya, penyebar namimah. Fa'lam, ketahuilah, annan namimata tutlaqu fil ghalibi ala naqli qauli insanin fi insanin. Ketahuilah bahwa namimah itu disebutkan fil ghalibi secara kebanyakan ala naqli qauli, ya, atas apa? Berpindahnya perkataan seseorang pada seorang, ya. Ngomongin orang. Mithlu ayyaqul, seperti ya dia berkata gini, qala fika fulan kadza wa kadza. Mang Angga ganti-gantian. Bapak siapa namanya, Pak? Bang Rahman. Ya. Tadi Pak Padel ya ngomongin Anda gini. Ya. Qala fika, tadi dia bicarain tentang Anda tuh Anda gini. Anu. Walaysat makhsusatan bihadza, dan tidak khusus dengan itu. Bal haddaha, ya, khusifa ma yakrahu kasyafahu. Bahkan dia haddaha menentukan tuh. Khusifa terbuka dah. Ya, ma yakrahu apa yang dia kagak suka tuh. Kasyafahu terbuka. Artinya dia ngomongin itu ketahuan. Sawaun kana minal aqwal awil a'mal, sama aja apakah itu
berbentuk perkataan-perkataan atau perbuatan, ya. Hatta law ra'ahu yudfanu malan li nafsihi fadzakarahu. Sampai seandainya dia melihatnya, dia harus yudfanu, ya, dia harus apa maksudnya? Dafana yadfanu, dia harus menguburkan, ya, sesuatu yang tidak ada li nafsihi bagi dirinya. Fadzakarahu, kemudian dia menyebutkannya. Fahuwa namimatun, itu juga termasuk namimah. Jadi dia nyebutin orang lain tapi kagak ada dalam dirinya, itu juga namimah, malah fitnah itu, ya. Wa kullu man naqalat ilaihin namimah, dan semua, ya, orang yang mentransfer, memindahkan kepadanya namimah. Mislu ayyuqala lahu, seperti seseorang berkata kepadanya, qala fika fulanun kadza wa kadza, ya, seseorang berbicara tentang Anda tuh begini. Oh, tiap pagi Anda tuh keluar terus utuhnya. Orang yang mau kerja ya keluar terus. Au fa'ala fi haqiqa kadza, atau dia melakukan, ya, katakanlah pada hak Anda demikian, atau dia meledek Anda, dia menghina Anda, wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang sepertinya. Fa alaihi sittatu asya, maka bagi dia, ya, ada 6 perkara, ya. Bapak-bapak nih, ada seseorang bilang Anda gini, anu, atau orang itu malah menghina Anda, ya. Nah, atas orang yang demikian itu ada 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, alla yasduqun naqilu. Nah, tahu-tahu Bapak ngomong berita jelek tentang seseorang kepada Anda, ya. Apa bagusnya Bapak dengar gitu? Alla yasduqun naqil, jangan dipercaya tuh orang yang bawa berita bohong, gosip. Tahu Bapak gosipin itu tuh yang pakai kacamata, apa namanya? Gosipin itu sama Pak Anto, sama Pak Busro, sama Pak Anto. Tahu nggak? Pak Busro sama Pak Anto kalau tiap malam dia kenapa? La yasduquna, jangan dipercaya tuh, ya. Li'annan namama fasiqun, karena orang yang melakukan namimah itu orang fasik, ya. Mardudus syahadah, ditolak tuh kesaksiannya. Nah, itu pertama, ya. Orang gini. Jangan dengerin deh. Yang kedua, jika ada seseorang bawa berita kagak bagus tentang Pak Busro kepada Anda, contohnya, ayanhahu an dzalika wa yunsihahu, apa? Anda apa? Yanhahu, Anda cegah tuh. Pak, jangan dong ngomong begitu. Dia kan jamaah kita juga. Rajin dia kok ke masjidnya. Ngajinya enggak berhenti. Bahkan Pak Busro suka menggalang sayur-sayur di pasar tuh. Dibawa ke pesantren Al-Khobir. Sebutin kebaikannya begitu. Ya. Wa yunsihahu, dan kasih nasihat. Kita cegah tuh dia, ya. Teman kita pengen ngomong yang jelek-jelek tentang Pak Busro, dan kita kasih nasihat, gitu, ya. Al-thalisu, yang ketiga, ayyubghidahu fillah, Bapak marah sama dia, tapi marahnya karena Allah. Marahin aja, ente agak udah sering ngaji juga sama kayak sholah,
masih aja begitu. Nggak boleh gitu dong. Jangan malah dikipas-kipasin. Terus. Fa innahu baghidun indallah. Sesungguhnya dia dibenci oleh Allah, dibenci di sisi Allah. Ar-rabi'u, yang keempat, ngadepin orang yang suka menggibah nih. Alla yazunnu bi akhihi al-ghaib as-su'a. Ini bagus banget. Jangan ya kita nih berprasangka kepada orang yang kagak ada itu dia berbuat jelek. Kan ya, dari gambarannya datang Pak Sarmin ngejelek-jelekin nih Pak Haji nih. Coba sana ya Pak. Pak Agus. Jelekin Pak Agus. Ya, ketika kita dengar ini jangan kita berprasangka buruk sama Pak Agus. Jangan, oh iya emang dia tuh. Wah, langsung jadi tuh. Meledak kompor itu. Emang kemarin juga begitu dia tuh. Waduh. Teman yang ketiga nimpalin lagi. Emang brengsek dia. Wajar. Jadilah. Gitu ya. Al-khamisu, yang kelima. Alla yahmilahu berarti ada an yahmila. Ya, fil mudhari maksudnya an. Alla yahmilahu ma hakalahu ala tajassus wal bahats. Ya, jangan sampai tuh membawanya apa yang diceritakannya membuat kita jadi tajassus wal bahats. Jadi mata-matain, jadi mencari. Tahu nggak Pak? Ternyata dia setiap malam tuh suka main ke rumah tetangga. Wah. Jam berapa? Jam 11 malam. Penasaran dia. Kepo dia. Hotel jam 11 dia keluar diliatin aja. Wah, tajassus. Hah? Pega. Ketangkep basah. Jangan gitu dong. Liqaulihi ta'ala, ya, karena firman Allah, wala tajassasu. Janganlah kalian mencari kesalahan, kejelekan orang. Yang keenam, alla yardiya li nafsihi ma naha annamamu anhu. Ya. Janganlah dia ridho, seneng, ya, kepada dirinya sendiri, gitu. Manaha annama muhnu. Apa yang artinya? Yang nama naha dilarang. Yang dilarang si tukang namam itu anhu padanya. Maksudnya jangan ridho dengan dirinya, ya, yang tidak melarang kepada si namam, gitu ya. Fala yahki namimatahu, dan jangan diceritain dah tuh namimahnya. Wa yarwi anna Sulaiman bin Abdul Malik qala li rajulin. Ini diangkat ceritanya biar paham. Diceritakan, diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada seseorang, balaghani annaka waqa'ta fiyya. Wah, ini berarti gentle nih. Samperin langsung. Balaghani annaka waqa'ta fiyya. Pak Sarmin, saya dengar artinya telah sampai kepadaku ente jelek-jelekin saya ya. Wah, mantap itu langsung. Ini siapa nama ini Pak? Hah? Sayadi. Mbak Sayadi. Berani banget ini, ya, sampai kacam. Pak Sayadi, saya dengar ente jelek-jelekin saya ya. Wah. Wa qulta kadza wa kadza.
ente ngomong saya begini, saya begini, saya begini. Ya. Faqala rajul. Ya, kemudian orang itu berkata, "Ma fa'altu?" Enggak. Saya enggak kok jelek-jelekin Bapak, enggak. Kapan saya? Enggak pernah. Ya. Faqala Sulaiman. Lalu Sulaiman berkata, "Innalladzi akhbarani shadiqun." Kata si yang dijelek-jelekin, tahu enggak? Yang kasih informasi kepada saya itu orangnya jujur. Pasti ente benar ngejelek-jelekin saya. Gitu. Faqala ar-rajul. Tahu si rajul ini bilang begini, la yakunun namamu shadiqan. Kagak ada tuh seorang yang ahli namimah jujur. Dia bilang, ini yang kasih informasi ke saya ngebocorin, ente suka ngata-ngatain saya, dia orang jujur. Kata dia, kagak ada tuh si namam itu jujur. Akhirnya faqala Sulaiman, sadaqta, ente bener ente. Ya, idhab bisalam, udah ente pergi dah, aman-aman ente. Nah, gitu. Jangan Bapak ikut ke bawah emosi terus. Mau terusan terus dia berantem dah tuh. Ini setannya lagi penuh-penuhnya tuh ya. Faqala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi syahrin. Orang yang si ahli namimah ini ya, dia merusak fi sa'atin dalam satu hari. Ya, ma la yufsidu artinya apa yang tidak mampu dirusak oleh seorang sahir, seorang penyihir fi syahrin dalam sebulan. Artinya si penyihir itu dia perlu ngerusak orang tuh perlu waktu sebulan. Tapi kalau namam sehari aja jadi rusak. Ya. Faqad haka anna rajulan sawama bi'abdin. Telah diceritakan bahwa seseorang dia, ini cerita juga lucu ya. Sawama bi'abdin, dia apa? Apa sih nawar itu? Menawarin ya, menawar seorang budak. Maksudnya gini, kalau ditawar, udah ente sama saya aja pindah. Berangkat ya? Iya, nggak apa. Ini mau ke Sukabumi gitu ya. Semoga lancar perjalanannya ya. Yang lain jangan ikut-ikutan. Habis jamaahnya. Ya. Jadi ada seseorang diceritakan dia menawar seorang budak. Faqala maulahu. Kemudian majikannya tuh berkata, "Inni abra'u ilaika minan namimah." Pokoknya saya bebas dah, terlepas kepada Anda dari namimah wal kadzib dan dusta. Faqala, lalu dia menjawab, "Naam ya, anta bari'un minhuma." Anda terbebas dari namimah dan dusta. Jadi ketika ada seorang budak didatengin seseorang, ditawar-tawar, diajak ngomong-ngomong, kata majikannya, "Saya enggak ikut-ikutan ya. Ya, terlepas dari Anda namimah sama dusta." Artinya jangan ngomongin si tuannya. Kata si budaknya, "Naam ya, anta bari minhuma." Artinya saya tuh kagak namimah, kagak dusta ya, terlepas. Fastarahu, lalu orang yang tadi menawar-nawar beli tuh, dibeli dari si budak. Faja'ala yaqulu li maulah, nih budak nih mentang-mentang udah dibeli sama bos lain, dia berkata kepada majikannya, ini bahaya nih Pak, ada domba gosip nih, inna mra'ataka tabki wa taf'alu. Bos, sesungguhnya istri Anda itu pengen melakukan ini gitu.
Wa innaha turidu an taqtulak. Dia pengen membunuh Anda. Wah. Bahaya banget budak. Wa yaqulu lil mar'ah. Lalu dia datang lagi ke istrinya. Paham ya? Ada si fulan pengen merusak rumah tangga. Dia ngomong sama suaminya. Pak, tahu nggak? Istri bapak bilang sama saya, dia pengen membunuh bapak. Habis itu dia datang lagi ke istrinya. Dia bilang apa? Inna zaujaka yuridu ayyatazawwaja 'alaika. Wa yatasarra. Sesungguhnya suami Anda, bu. Suami ibu pengen kawin lagi. Tuh. Dan dia pengen ngangkat lagi budak yang lain. Yatasarra itu yang mengangkat hamba sahaya. Ya. Nih, ini namanya ya pengadu domba, hati-hati. Fa in aradti an tifahu alaiki. Nah, gitu. Jika ibu pengen ya, saya membujuk suami ibu untuk ibu. Nah, paham ya? Para apa? Baik dia. Kalau ibu pengen, nanti saya bujukin dah suami ibu. Nah, ya, itu bahasa Arabnya. Fa in aradti an u'tifahu alaiki. Jika ibu ingin, saya akan bujuk dah ya suami ibu. Fala yatazawwaj wa la yatasarra. Saya akan bujuk, Pak, jangan nikah lagi, Pak. Sen ibu itu, Pak, di rumah. Wala yatasarra, udah jangan cari budak lagi. Ya. Nah, apa nasihatnya? Fa khudil Musa wahlaki sya'ratan min halqihi idza nama. Ini apa nih sarannya? Ibu ya, siapin aja pisau. Musa itu pisau cukur. Musa itu bahasanya pisau cukur. Siapin aja pisau cukur dan ibu potong dah rambut aja, maksud jenggot dari suaminya ketika dia lagi tidur. Sarannya begitu, Bu. Nanti suami ibu lagi tidur, ibu potong dah ininya apa jenggotnya, ibu kerokin. Nah, gitu. Wa qala li zauj. Nasi budak tadi yang sudah dibeli oleh orang lain, datang lagi suami ngomong sama suaminya, Pak, innaha turidu an taqtulaka idza nimta. Coba itu. Pak, nanti suami istri bapak pengen membunuh bapak ketika bapak lagi tidur. Ya. Hati-hati orang ketiga. Ada cerita begini di kitab ya. Qala, kata si bosnya ini ya, fadzahaba fatanawama. Nah, ini lihat. Lalu si bos tadi dia pergi dan dia pura-pura tidur. Lihat bahasa Arab, asalan nama tidur ditambahin huruf tanawama, 2 huruf tuh. Punya arti pura-pura tidur. Ya. Dia pura-pura tidur dah. Fatanawama laha, dia pura-pura tidur buat si istrinya. Fajaat bi Musa. Kemudian istrinya bawa pisau cukur tuh. Niatnya memang benar-benar dia menurut arahan siapa? Si pelakor lah. Ya. Litahluka sya'ratan min halqihi, untuk memotong apa? Jenggot di halakahnya, lehernya. Ya. Lah suaminya tahu dia yang pura-pura tidur kan, ngelihat dia pegang pisau, jadi jaga kalab, jaga-jaga apa? Fa akhadha bi yadiha fa qatalaha. Langsung diambil pisaunya, malah dibunuh tuh istrinya tuh. Ya, hati-hati Pak. Padahal orang itu pengen deketin istrinya kali. Faja'a ahluha. Lalu keluarga dari si istri datang tuh. Ya, ngamuk juga. Fasta'iddu alaihi faqatalahu. Ya. Lalu dibunuh dah tuh suaminya tuh. Ini kejadian kemarin itu
udah lama ya, berapa bulan di tempat saya ngajar di Masjid Riyadhus Shalihin. Ada orang baru pindah ngontrak di situ. Punya anak apalagi lagi hamil ya. Itu dia cekcok mungkin deh. Cekcok. Enggak tahu tuh istrinya dipegang lehernya sepencet, mati. Mati dia nyesel itu. Ya Allah. Nah, emosi setan ya. Nah, antum kalau lagi marah-marah, mendingan keluar aja di rumah. Nanti ngeliat isi pengennya nama marah, gampar, keluar aja keluar. Bagusnya wudu, udah hilang. Karena setan terus. Ada dalam kitab Nasahil Ibad, namanya siapa namanya? Setan Wahan ya. Itu selalu berupaya membuat rumah tangga kita berantakan. Makanya kalau masuk rumah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun rumah bapak sendiri gitu. Lalu baca qul huwallahu 3 kali gitu ya. Karena ada anak cucu iblis namanya Wahan enggak salah. Dia bertugas untuk membuat rumah tangga kita berantakan, kagak nyaman. Kita lagi ya. Ya bunuh dah tuh ya. Udah ya, ini ngomong ke 10 ya. Jadi paham ceritanya? Faja ahluha. Nah tadi tuh orang tadi tuh dia emosi mungkin sama istrinya, dia pegang leher ke itu tuh kekencengan, mati langsung. Tapi habis itu dia sadar, nangis dia. Dia hubungin keluarganya. Pak, mohon maafin saya Pak. Tadi saya cekcok sama istri Pak. Saya cekek mati dia Pak. Bener tuh, langsung datang polisi diangkut semua. Ya. Saya dapat cerita gitu dari orang masjid itu. Al-afatul asyirah. Udah ya? Siang enggak? Terus apa belum? Tanya jawab aja ya. Ya, silakan kita buka 10 menitan tanya jawab. Mudah-mudahan kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR.